Selamat ketemu lagi dalam pertemuan kedua mata kuliah komputer. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang perkembangan komputer. Dan juga sedikit kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk komputer dari zaman ke zaman. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Sejarah lahirnya komputer. Yang pertama itu diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir tahun 1800-an. Nah, jadi komputer itu tidak serta-merta langsung dibangun bahwa penemunya langsung merancang sebuah komputer. Nah, namun pada mulanya itu diawali oleh pembuatan mesin hitung uap. Nah, jadi bukan komputer sebenarnya yang dirancang, tetapi bagaimana membuat mesin hitung otomatis. Nah, di tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage menciptakan mesin hitung bertenaga uap. Nah, jika kalian penasaran seperti apa itu mesin hitung bertenaga uap, kalian bisa googling ya, ketik di Google saja mesin hitung bertenaga uap, maka ilustrasinya akan muncul. Nah, jadi pada awalnya itu tidak serta-merta langsung menjadi komputer. Nah, tetapi ahli matematika itu ingin menciptakan mesin hitung bertenaga uap. Nah, sampai pada tahun 1890 seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil pemilihan di Amerika Serikat pada tahun 1880. Nah, ini pada saat Herman Hollerith ini sudah merancang sebuah kartu yang menghitung hasil sensus Amerika Serikat itu, dalam kisahnya itu sejarahnya mengatakan bahwa itu menghemat secara luar biasa. Nah, maksudnya dalam hal keuangan itu sangat menghemat pada waktu itu. Nah, kita lanjut. Nah, Hollerith berhasil menghemat anggaran, bahkan dikatakan sampai 5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, selanjutnya Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Nah, adik-adik mungkin tidak pernah lagi ketemu dengan merek IBM. IBM ini adalah sebuah perusahaan komputer juga. Kalau kalian pernah melihat komputer-komputer yang zaman-zaman dahulu kala itu ada mereknya IBM. Nah, itulah komputer yang pertama diinovasikan. Nah, jadi cikal bakal komputer pertama dikembangkan pada tahun 1930. Nah, adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia adalah peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Nah, jadi dari kontribusi Alan Turing itu memberikan simulasi dan gagasannya yang bernama uji Turing. Nanti pada tahun 1936 komputer digital pertama yang dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Nah, sudah mulai keluar komputer digital. Nah, namun komputer digital yang keluar pada waktu itu, jangan kalian berpikir bahwa langsung kita bisa melihat gambar, bisa melihat warna-warna dalam komputer. Nah, awalnya itu hanya teks, nah seperti itu, tapi sudah berbasis digital. Nah, walaupun sebenarnya pada saat Konrad ini merancang komputer digital, nah pada saat Perang Dunia Kedua itu komputernya dihancurkan. Nah, jadi untuk melengkapi pemahaman adik-adik tentang perkembangan komputer, selain daripada melihat pembelajaran di video ini, adik-adik juga bisa melihat
dari artikel-artikel yang bertebaran di internet. Nah, pada tahun 1943, nah ini dekat-dekat Indonesia merdeka ini, 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Nah, jadi semakin tahun sudah mulai berkembang. Nah, di tahun 43 muncullah komputer namanya komputer ENIAC. Nah, awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu tentara dalam memprediksi serangan. Ya, jadi komputer ENIAC ini dirancang untuk alat-alat perang. Nah, untuk bagaimana memprediksi serangan musuh. Nah, ENIAC dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. Nah, jadi ENIAC ini sudah mulai dilengkapi dengan sistem yang canggih. Nah, walaupun pada saat perkembangan komputer sampai di tingkat ENIAC ini, itu belum semua orang bisa memilikinya. Karena yang memiliki ENIAC dulu itu hanya negara-negara, bukan negara, hanya orang-orang tertentu. Nah, seperti ENIAC ini dikembangkan untuk militer. Jadi yang memiliki komputer ENIAC pada waktu komputer ENIAC ini keluar hanya militer, nah, tidak diperjualkan secara komersil. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Nah, bisa dibayangkan bagaimana beratnya komputer itu, 30 ton. Nah, sedangkan kalau dibandingkan sekarang, rata-rata orang sudah memiliki laptop yang bisa dijinjing. Nah, di zaman dahulu pada saat masih versi ENIAC itu beratnya 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter. Nah, komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar serta 18.000 tabung hampa. Wow, jadi besar sekali. Nah, ini kalian tahu kan kenapa saya pasang gambar ini? Karena di zaman dulu, di zaman level komputer masih level ENIAC itu komputernya sama dengan sebesar rumah. Nah, jadi kalau kita melihat rumah di zaman ENIAC itu belum tentu dia rumah, mungkin dia komputer. Nah, adik-adik bisa bayangkan dengan berat 30 ton dan luas yang bisa dicapai ada 450, ya 400-an meter bujur sangkar luas. Jadi luas sekali. Nah, jadi di zaman komputer ENIAC itu orang itu bisa jalan-jalan di dalam komputer. Ya, seperti itu. Nah, perusahaan IBM mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Nah, setelah ENIAC muncul, maka IBM sudah mulai menciptakan perangkat komputer yang bisa dikomersilkan atau setiap orang sudah bisa memiliki komputer. Di tahun 65, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Nah, komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Jadi pada tahun 65, orang yang memiliki budget yang cukup atau memiliki uang yang cukup sudah bisa memiliki komputer. Ya, jadi sudah mulai dipasarkan bukan hanya di kalangan militer tapi juga di kalangan umum. Nah, jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran program 101 sudah lebih kecil. Bahkan ukuran komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin tik. Nah, bobot seberat 29 kg dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Nah, jadi kira-kira kalau dibayangkan ini 29 kg ya beratnya kira-kira
setengah sak semen ya, karena semen kan 50. Jadi kalau 50 kilo dibagi 2, 25 ditambah 4 kilo. Nah, seberat itulah komputer untuk versi program 101. Nah, tapi ini 30 kilo, 29 kilogram ini masih terlalu berat ya dibandingkan dengan laptop yang kita miliki saat ini. Ya, bahkan sistem komputer yang ada dalam handphone kita kan lebih kecil lagi. Kita bisa kantongi. Nah, kalau 30 kilogram kita belum bisa mengantongi komputer. Nah, ya, jadi asik juga belajar tentang perkembangan komputer. Nah, di tahun 70-an, nah ini akan disebut era kelahiran komputer pribadi. Nah, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Nah, semakin luar biasa. Di tahun 70-an sudah ada komputer bernama Xerox Alto dan yang bisa mengirimkan email. Nah, jadi orang sudah mulai mengenal, oh ternyata kita bisa mengirim surat tanpa menggunakan kertas. Cukup dengan menggunakan komputer Xerox Alto yang terhubung ke internet, membuat kita bisa mengirimkan email. Nah, namun tahun 70-an ini saya yakin bahkan orang tua adik-adik saja belum memiliki komputer ya yang Xerox Alto. Nah, kita di Indonesia kan masih susah juga ini memiliki komputer Xerox Alto di tahun 70-an. Nah, Xerox Alto desainnya yang sudah menyerupai komputer modern karena komputer ini dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Nah, nanti kita akan melihat ilustrasi dari perkembangan komputer ini ya. Jadi di tahun 70-an komputer sudah lebih modern. Sementara itu, Apple mulai didirikan tahun 76 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Nah, kalian bisa lihat juga di Google fotonya ini Steve Jobs dan Steve Wozniak pada saat merancang Apple. Nah, keduanya turut memperkenalkan Apple One, sebuah komputer single circuit pertama. Nah, jadi tahun 76 itu sudah muncul yang merek Apple. Nah, berbagai penemuan lain kemudian ditemukan tahun 83. Sudah mulai hadir komputer yang memiliki CD-ROM. Nah, bahkan mampu menampung data hingga 550 MB. Nah, CD-ROM kalian akan belajar minggu depan lagi ya. Kita akan belajar tentang perangkat keras. Nah, supaya kalian lebih banyak memahami dulu sebelum kita menggunakan komputer, kita pahami dulu perangkat-perangkatnya. Nah, CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar komputer. Nah, jadi CD-ROM itu adalah tempat memasukkan CD. Nah, sekarang pun kita sudah jarang melihat CD ya. Terakhir tahun berapa ya yang banyak sekali jual-jual CD bajakan itu. Nah, CD itu bisa kita putar atau kita jalankan melalui CD-ROM. Nah, selain CD-ROM ada juga DVD-ROM. Nah, tapi itu perkembangannya ke depan lagi. Yang pertama adalah CD-ROM. Nah, jadi CD itu bisa memuat MP3, dokumen, dan lain-lain. Nah, jadi untuk mengakses CD kita membutuhkan perangkat namanya CD-ROM. Dulu setiap komputer itu dilengkapi dengan CD-ROM. Nah, tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini sudah jarang yang memiliki CD-ROM karena CD-ROM sudah mulai ditinggalkan, orang beralih ke USB. Nah, USB itu untuk slot USB itu untuk mencolok USB flash disk, nah, atau mencolok printer. Nah, jadi port untuk digunakan mengakses flash disk atau printer dan jenis lain yang menggunakan port USB. Nah, ini adalah perkembangan dari CD-ROM. Nah,
Di tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan aplikasi Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh. Nah, di tahun 84. Nah, Macintosh ini dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan interface pengguna. Nah, jadi sudah mulailah masuk ke dalam komputer yang bisa melihat gambar, sudah ada tampilan. Nah, jadi antarmuka pengguna grafis ini biasa kita sebut juga graphic interface user, ya, graphic user interface. Jadi sudah ada layar bergambar yang kita bisa lihat. Nah, memasuki abad ke-21, perkembangan perangkat komputer itu semakin pesat. Nah, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sekarang sudah jarang CD-ROM, komputer yang dilengkapi CD-ROM. Nah, jadi sudah beralih lagi ke USB drive. Nah, sekarang kita akan lihat perkembangan bentuk komputer. Nah, ini kalau kita melihat, ini adalah ini ada namanya ya, yang ibu yang ada dalam gambar ini. Ini mereka sedang berdiri dalam komputer. Nah, kita sudah belajar tadi bagaimana komputer pertama itu besarnya luar biasa, beratnya 30 ton dan bisa menghabiskan tempat seluas 400-an meter bujur sangkar. Nah, jadi orang dulu bisa berdiri dalam komputer seperti ini. Nah, lanjut. Nah, kita lihat komputer ini yang digunakan di zaman perang dulu. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kalau sekarang kita mau pakai komputer seperti ini, mungkin kita cuma menggunakan 2 tahun ini kita langsung rabun. Ya, layarnya hijau. Nah, ada juga yang layarnya biru. Nah, untuk mengoperasikan ini kita tidak akan melihat warna lain selain warna ini. Nah, kita hanya mengetikkan perintah. Nah, kalian perhatikan belum ada mouse-nya, hanya keyboard. Kita hanya mengetikkan perintah ke dalam untuk memberikan perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah merek IBM. Nah, kalian juga belum pernah ketemu komputer ini. Saya sudah pernah melihat ini. Saya pernah melihat komputer ini tahun 2002 pada saat saya baru masuk dalam sekolah komputer. Nah, di sini pun kita belum melihat tampilan yang yang biasa disebutkan GUI atau Graphic User Interface. Nah, kita masih melihat komputer itu masih sebatas tulisan dan angka-angka yang ada di dalam. Perintah pun yang kita masukkan tidak menggunakan mouse tapi hanya menggunakan keyboard. Nah, kalau kalian lihat yang lubang yang ada di sini, yang ini itu namanya tempat untuk memasukkan floppy B. Nah, jadi ada tempat penyimpanan. Kalau sekarang kalian lebih mengenal flash disk. Dulu itu ada tempat penyimpanan namanya floppy B. Kemudian ada tempat penyimpanan perkembangan dari floppy B itu namanya floppy A. Nah, setelah floppy A, keluarlah CD-ROM itu yang tadi yang kita sudah bahas. Keluarlah CD-ROM. Nah, setelah CD-ROM maka beralih lagi ke USB drive. Nah, jadi di floppy B dulu itu saya sudah kurang tahu berapa kapasitasnya, tapi saya masih ingat floppy A. Nah, itu floppy A masih sama dengan bentuknya seperti ini, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, di floppy A itu ukurannya kalau tidak salah 1,3 mega kalau tidak salah. Nah, bayangkan adik-adik, ukuran 1,3 mega betapa kecilnya itu. Nah, setelah floppy A baru muncul CD-ROM. Kemudian setelah CD-ROM muncullah USB drive. Nah, sekarang kita melihat perkembangan yang lebih bagus lagi. Nah, di sini kalau kita melihat monitornya sudah ada setelan cahaya. Nah, jadi sedikit bisa mengurangi, meredupkan atau membuat lebih terang.
disesuaikan dengan kondisi mata. Tapi kalau kita lihat ini namanya baby desktop ya, yang tadi saya lupa kasih namanya. Ini namanya model baby desktop. Jadi CPU-nya masih tidur, di atasnya ditidurkan monitor. Nah, ini masih berat sekali ya. Ini masih berat sekali. Harus 2 orang yang angkat. Kalau mau tidak pegal-pegal ya harus 2 orang yang angkat, yang pindahkan ini. Nah, ini saya masih dapatkan dulu. Nah, seperti ini perkembangannya. Nah, setelah itu muncullah komputer jinjing atau laptop. Nah, tapi kalau kalian ini lihat laptopnya ini masih gemuk sekali ya. Nah, di laptop ini masih menggunakan akses untuk floppy A. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi sama dengan floppy B, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini untuk menyimpan data yang paling besar itu sebesar 1,3 mega. Nah, kecil sekali ya kalau kita lihat dengan zaman sekarang. Sekarang itu kalian malah sudah memiliki flash disk yang kapasitasnya mungkin sudah 16 giga, 32 giga. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sudah mulai modern. Nah, kalau kalian lihat di sini masih ada floppy A. Nah, masih ada floppy A, tapi USB drive sudah mulai muncul di sini ya. USB drive sudah mulai muncul di seri ini. Mouse-nya juga sudah ada. Nah, yang segi 4 di atas ini di CPU-nya itu CD-ROM. Nah, tempat untuk memasukkan CD. Ya, jadi di perkembangan tahap ini CD-ROM sudah ada, floppy A-nya juga masih ada, dan USB drive-nya juga sudah ada. Nah, kalau saya ingat-ingat, kalau kita dulu mengakses menggunakan floppy A itu bunyinya luar biasa, trek tek 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 tek, trek tek 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 tek, tek tek tek, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalian tidak dapatkan lagi. Nah, kami dulu masih menyimpan data di situ. Bahkan kumpul tugas waktu kami kuliah masih kumpul disket. Nah, namanya disket ya, disket floppy A. Nah, yang sebelumnya disket floppy A namanya disket floppy B, disket B. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang laptopnya sudah mulai modern. Nah, sudah ada mouse-nya juga, mousepad-nya, dan dilengkapi dengan speaker. Nah, lanjut lagi. Nah, laptopnya sudah mulai modern, tapi masih sangat tebal ya, kayak kompor gas. Nah, tapi kita sudah mulai bisa melihat gambar di dalam laptop ini, yang saya sebutkan tadi, graphic user interface atau antarmuka pengguna. Nah, lanjut lagi ke yang lebih modern. Jadi komputer semakin hari semakin tipis. Nah, seperti itulah perkembangan komputer. Nah, lanjut lagi kita bisa melihat flash disk. Nah, gantinya berawal dari disket floppy B, disket floppy A, di CD-ROM, baru masuk ke USB drive. Nah, di USB drive kita ada perangkat namanya flash disk. Nah, kalian bisa mencolokkan ke komputer port USB dan mengambil atau melakukan pertukaran data dari flash disk ke komputer atau dari komputer ke flash disk. Nah, jadi seperti itu perkembangan komputer. Jadi hari ini kita sudah belajar sejarah perkembangan komputer dan perkembangan model-model komputer dari masa ke masa. Nah, kalau kalian lihat ini adalah disket ya, disket floppy B dan floppy A. Nah, jadi ini adalah tempat penyimpanan data ya. Dulunya biasanya kita bisa menyimpan file Excel, file Word ke sini. Nah, jadi yang besar ini kapasitasnya lebih kecil lagi ya. Nah, yang ini yang paling kecil yang warna biru ini itu namanya floppy A atau disket. Nah, biasa lebih cepat kita sebutkan disket. Nah, dulunya waktu kami kuliah itu kita tulis nama kita di sini, kemudian filenya kita kasih masuk ke dalam,
dan disketnya dikumpul. Nah, disketnya itu diperiksa oleh dosen. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin memberikan tugas individu. Buatlah paper tentang perkembangan komputer dari masa ke masa, minimal 2 lembar ya, dan maksimal 3 lembar. Jadi masing-masing kalian bikin dan dikirimkan ke bisa dikirim ke email saya. Email saya akan cantumkan nanti di kolom komentar. Jadi kalian boleh melihat email saya untuk pengiriman tugas di kolom komentar. Dan sebagai absensinya, kalian boleh tulis nama, NIM, dan kelas di kolom komentar. Nah, jadi absensinya nanti saya ambil dari situ ya. Terima kasih. Kita sudah belajar ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan lewat grup WhatsApp. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.